Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Destiawan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Akibat Bicara Sembarangan. Sebelum masuk ke ceritanya, siapkan dulu kopi, jauhi keramaian, duduk manis, dan simak cerita berikut ini. Jadi, pada bulan Desember 2017, gue bersama teman, Kevin, memutuskan mendaki salah satu gunung besar yang ada di Jawa Tengah, sebut saja Gunung M. Sebenarnya ini idenya Kevin, malah awalnya gue menolak ikut. Bukan karena tidak berani atau tidak kuat, bukan. Alasan sebenarnya adalah karena gue anaknya mager, malas gerak. Singkat cerita, setelah berusaha belasan kali merayu, akhirnya gue luluh dan mengiyakan kemauannya dengan syarat tas gue tidak boleh lebih berat dari punya Kevin. Dia pun setuju. Gue bisa disebut sebagai manusia yang bodoh amat dengan beberapa aturan yang kurang masuk akal. Misalnya, dilarang memakai baju dengan warna tertentu di tempat ini atau dilarang menunjuk sesuatu tempat pakai jari telunjuk dan semacamnya. Gue tidak terlalu peduli dengan semua itu. Yang terpenting gue hanya harus berbuat baik dan tidak kelewatan. Kevin pun bicara, "Bro, gue kasih tahu, pas muncak nanti lu jangan macam-macam." "Macam-macam gimana?" "Pokoknya jangan selengean, dijaga mulutnya." Gue bilang, "Bodoh amat." Mendung menggelayut dari kejauhan ketika mobil yang membawa gue dan Kevin tiba di base camp Gunung M. Gue baru menyadari bahwa selama perjalanan kemari awan mendung seolah membutuhi perjalanan kami, menutup indahnya mega biru yang membentang. Dari beberapa jalur pendakian yang dibuka, Kevin merekomendasikan jalur es karena menurutnya cukup mudah dan pemandangan yang indah. Cocok untuk para pendaki noob seperti gue. Kevin bicara, "Lo pakai celana pendek, bro?" "Iya." "Emang kenapa? Pakai celana panjang aja." "Dih, jangan ngeremehin gue, bang. Gini-gini gue kan lulusan sekolahan pertanian, mau panas kek, dingin kek, semua lewat, tenang." Kevin pun bilang, "Serah lo deh." Beberapa kebutuhan seperti makanan, tempat makan, plastik, korek, dan sebagainya telah dikemas rapi dalam tas. Tepat pukul 14:45, kami berdua mulai mendaki. Diiringi mendung yang malu-malu mengikuti kemana langkah kaki ini tertuju. Semoga nggak hujan deh, batinku. Kami terus berjalan sembali sekali tertawa menertawakan sesuatu. Beberapa kali juga berhenti karena gue lelah atau memang sengaja guna menikmati suasana. "Lu ngerasa gak sih, bang? Dari tadi mendungnya ngikutin kita mulu?" tanya gue. Kami berdua telah tiba di pos 1. Kevin mengurutkan dahi. "Biasa kali, bro. Namanya juga musim hujan." "Kenapa? Takut?" Katanya anak pertanian. Gue tertawa. "Haha, mana ada takut. Gue cuma mikir, untung mendung doang yang ngikutin. Coba kalau macan, haha." "Us, jangan ngomong gitu. Gak baik." Tepat sewaktu Kevin berkata demikian, mendadak hujan turun dengan deras. Kami berdua kaget. Kevin memandang gue dengan tatapan, "Ini semua gara-gara bacotan lo." 1 jam kemudian, akhirnya hujan berhenti. Aroma petrikor mulai menyerbak. Tetes air yang menggantung malu-malu di ujung daun dan ranting bak tirai yang menghiasi perjalanan kami. Hawa dingin dari angin yang berhembus sesekali menerpa wajah. "Pos 2 masih jauh ya, bang?" tanya gue setelah sekian lama perjalanan. Langit telah menggelap. Sayup-sayup terdengar suara ajan. Kami sedang berjalan menuju pos 2. Di tempat itu, kami akan mendirikan tenda untuk menginap. "Enggak kok, sebentar lagi. Masih kuat kan?" "Masih." Ini bukan masalah kuat atau tidak, namun gue ngeri. Apalagi ini malam, suasana telah berganti, sepi, gelap, dan entah kenapa gue jadi was-was. Kevin dan gue berjalan beriringan, dia di depan gue dan gue di belakangnya. Semakin jauh menuju atas, gue mulai menyesali keputusan tidak mengikuti saran Kevin untuk memakai celana panjang. Makin larut suhu kian turun, hawa dingin begitu menusuk, jaket flanel yang gue pakai hanya sanggup membuat hangat di tubuh bagian atas, namun tidak di bagian bawah. Ada satu jalan di mana banyak ilalang dan rumput-rumput yang tumbuh lebat di kanan kirinya.
Sesekali gue mesti melihat ke bawah guna memastikan tidak menginjak sesuatu yang berbahaya. Karena terlalu sering melihat ke bawah, gue tidak menyadari bahwa Kevin sudah berjalan agak jauh di depan. Mengetahui hal itu, gue pun bergegas menyusul. Ketimbang ditangkap setan, bisik gue. Selesai kata itu terucap, tiba-tiba sesuatu yang kasar namun basah mencengkram betis kanan gue dan menariknya begitu cepat sampai gue terjatuh. Gue menggaduh berburu melihat betis dan terkejut mendapati sebuah bayangan hitam berbentuk tangan yang besar memegang kaki gue dan tiba-tiba menghilang. Tanpa berkata apa-apa, gue berjalan cepat mengejar Kevin. "Woi, lo dari mana? Gue tungguin juga," tugas Kevin. "Maaf bang, itu dengkul kenapa kotor semua? Jatuh, hehe. Ya udah ayo lanjut jalan bang." Tepat pukul 7 malam, kami tiba di pos 2. Di sana ada 3 tenda dan beberapa pendaki yang sedang asik duduk melingkari api unggun. Melihat kedatangan kami, mereka menyapa gue dan Kevin dengan ramah. Kami berdua segera membangun tenda di tengah sibuknya membangun tempat bernaung. Tiba-tiba gue kebelet kencing. "Bang, gue kebelet nih." "Ya udah buang sono, ngapain ditahan? Dibuang kemana?" Kevin yang sepertinya kesal karena terganggu aktivitasnya menunjuk semak dengan bibir. "Udah di situ aja." Gue setengah berlari menuju ke sana untuk melepaskan hasrat yang tertahan. Serak. Gue dikejutkan oleh suara timbul di balik semak. Gue mematung. Meski remang-remang, gue melihat bahwa sebuah semak yang tidak jauh dari gue bergerak. Seolah ada hewan yang berjalan di dalamnya. Anehnya, bukan lari, gue malah memperhatikan. Semak itu terus bergoyang lalu berhenti mendadak. Saat berhenti itulah gue menangkap sepasang mata berwarna merah menyala sedang mengintip. Mata tajamnya menatap gue di antara kegelapan. Serak, serak. Suara itu menyadarkan diri ini. Gue pun segera menyudahi acara buang air dan berjalan menghampiri Kevin. Tenda telah dibangun dan barang-barang ditata dengan rapi. Kami berdua makan malam. Kemudian bergabung bersama pendaki lain, bercerita tentang apapun. Beruntung semakin malam langit kembali cerah. Bintang-bintang mulai memamerkan kelap-kelip indahnya. Pemandangan malam kota di bawah juga tidak kalah indahnya dilihat dari sini. "Mas, udah sering muncak ya?" tanya gue ke Aldo, salah satu pendaki lain. Aldo pun mengangguk. "Wah, berarti udah pernah ketemu setan gunung ya?" Hehe. Mendadak semua terdiam. Mereka semua menatap gue dengan pandangan kaget. Kevin menyikut gue sambil bilang, "Minta maaf." "Hati-hati mas, jangan suka ngomong gitu di atas gunung," Aldo menjawab. Beberapa menit kemudian, hembusan angin yang cukup kencang datang, dingin sekali tanpa disuruh. Kami semua menuju tenda masing-masing dalam diam. "Emang gue salah ngomong ya?" tanya gue ke Kevin saat berada dalam tenda. Kevin pun menjawab, "Bro, kita sedang di alam bebas, jauh dari warga, jauh dari keramaian. Jangan ngomong sembarangan kayak gitulah. Omongan lu tadi memang gak salah kalau kita ada di tempat ramai, tapi di sini jangan bikin takut. Lu tahu sendiri kan, kalau orang udah takut jadi susah konsentrasi, susah mau ngapa-ngapain, kepikiran mulu. Padahal di alam bebas kayak gini, kita mesti penuh konsentrasi." Gue ngerti, maaf. Pukul 10 malam, kami memutuskan tidur dengan latar musik angin yang masih berhembus. Gue merasa malam itu terasa begitu panjang. Jujur, mata ini sudah terasa ingin memejam, tapi tidak bisa tidur. "Bang, udah tidur belum?" tanya gue ke Kevin. "Sial, gue kebelet kencing lagi." Gue melihat jam di HP masih pukul 22:42. Kevin hanya bergumam, "Temen gue yuk, gue kebelet kencing nih." "Ya udah, lu bocor apa gimana sih?" "Serius bang, temenin gue. Apa gue pipis di botol aja ya?" Kevin pun bilang, "Jangan, mending lu pipis di dekat tenda aja sana, gue mau tidur." Dengan sebal, gue bangkit dari tidur dan menyalakan senter. Ketika membuka tenda, baru dibuka setengah, niat buang air kecil gue sirna. Dari tempat gue duduk, gue melihat sebuah kain putih seperti rok panjang melayang di depan pintu tenda gue. Gue menelan ludah. Rok tersebut melayang ke kanan dan ke kiri.
Tanpa sempat gue tutup lagi, gue segera berbaring di sebelah Kevin, menutup diri dengan rapat-rapat di dalam sleeping bag. Kevin pun bergeming. Gue berusaha menenangkan diri di tengah takut yang luar biasa itu. Tadi itu apa ya? Tadi itu apa? Belum selesai dengan itu, gue merasa ada seseorang yang mengelilingi tenda. Tidak terdengar langkah kaki, tidak tampak bayangan. Namun gue benar-benar merasa ada sesuatu yang mengawasi gue dari sekeliling tenda. Lama sekali. Puncaknya muncul suara tertawa perempuan melengking, nyaring, menakutkan, dan bersaut-sautan. Padahal seluruh pendaki yang bermalam di pos 2 adalah cowok. Lantas itu suara apa? Gue menutup telinga rapat-rapat, tidak mau mendengar suara tersebut. Gue baca doa sebisa-bisanya. Suara itu perlahan memelan sebelum akhirnya menghilang. Hening. Jantung gue berdegup kencang, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Sebelum memutuskan untuk tidur, gue ingat pintu tenda masih setengah terbuka, bahaya jika tidak tertutup. Baru saja menoleh, diri ini dikejutkan oleh kemunculan sosok wajah pucat dengan mata melotot di balik pintu tenda. Gue mengurungkan niat diri memejamkan mata, memeluk Kevin dari belakang, dan akhirnya tertidur akibat kelelahan. Esok paginya, tidak gue ceritakan apa yang gue lihat tadi malam. Celutukan gue tentang ketemu setan di gunung telah terwujud. Dan gue enggan mengulangi kejadian yang sama. Gara-gara itu, gue jadi lebih pendiam esok paginya. Kevin yang melihat perubahan perilaku temannya bertanya, "Lu kenapa?" Gue hanya terdiam. "Gak apa-apa, dingin banget anjay," belas gue. Bang, ntar malam kita nggak nginep di sini lagi kan ya?" Kevin melihat gue dengan aneh kemudian menggeleng. "Enggak." "Syukurlah." Pendakian kami menuju puncak Gunung M dilakukan bersama para pendaki lain. Sepanjang perjalanan yang cukup memakan banyak tenaga itu terbayar saat kaki kami menganjak tanah paling tinggi di gunung ini. Perjalanan menuruni gunung tidak ada masalah atau kejadian apapun. Semua berjalan lancar, malah lebih menyenangkan ketimbang pas berangkat. Semua orang saling menghibur sepanjang perjalanan, hingga akhirnya kami tiba di base camp dan terpisah di sana. Sembari menunggu jemputan, Kevin pun bertanya, "Lu bener gak apa-apa? Kok pendiam bener dari pagi? Lu sehat kan?" "Sehat kok, gue gak kenapa-napa bang. Cuman gue tahu kok," potongnya. "Makanya bro, jangan suka ngomong sembarangan, apalagi di gunung. Kualat kan lu." Tamat.